Selamat datang di Berdialog Otomotif. Di sebelah saya ada motor keluaran terbaru dari Yamaha Fazio 2022. Bisa dilihat dari tampilan awal dari Fazio ini, dia menyasar ke segmentasi klasi. Nah, klasi di sini bisa dilihat untuk bentuk lampunya ini mengoval. Jadi ini kayak nembak produk dari Italia. Terus kemudian kita bisa lihat dari lampu senya juga oval juga. Jadi kita lihat semua di sini bentuknya cenderung oval. Bisa kita lihat dari bagian depan dari Fazio ini. Untuk rem depan menggunakan cakram, untuk rem belakang menggunakan rem tromol biasa, tromol drum biasa. Terus untuk dari Yamaha ini, kalau saya lihat tampilannya ini klasi. Cuman yang jadi poin lemah menurut saya itu ada di spion yang terkesan ala kadarnya. Alangkah lebih bagusnya kalau Yamaha memberikan spion atau kaca untuk lihat ke belakang yang lebih sesuai dengan nafas dari klasi 2022. Terus bisa kita lihat untuk tampilan dari speedometernya, kita hidupkan dulu ya. Ini sudah menggunakan keyless entry. Nah, keyless entry di sini kita nggak perlu untuk mencolokkan anak kunci. Kita sudah dibekali dengan remote, ini berfungsi sebagai pengganti kunci, jadi kita cukup mengantongi kunci tersebut di dalam saku, kemudian motor bisa kita hidupkan. Untuk penghidupannya bisa diputar dengan dipencet, terus kemudian ditekan. Nah, seperti ini. Terus kemudian untuk fitur-fiturnya, di Fazio 2022 ini terdapat lampu hazard. Lampu hazard di sini adalah lampu untuk menghidupkan sen di kedua belah, di kedua bagian di kanan dan kiri. Hah? Oh iya, untuk cara mencetnya kita bisa lihat di dashboard. Ini nanti ada fitur-fiturnya, nanti saya jelaskan. Ada untuk hazard ada di sebelah kanan. Terus kemudian untuk di sebelah atasnya nanti ini ada untuk start stop engine. Nah, start stop engine ini berguna sebagai saat kita kondisi dalam keadaan macet atau idle, nanti mesin akan mati, kemudian saat kita injak gas atau kita tekan gas, nanti kemudian motor itu akan hidup kembali. Terus untuk, oh iya, saya lupa untuk menjelaskan. Jadi untuk di speedometer ini bisa kita lihat untuk fascianya dari tampilan awal waktu dia hidup, kemudian nanti di menu speedometer nanti ada untuk odo. Odo di sini menjelaskan dari jarak dari motor tersebut sudah berapa kilo. Terus kemudian kita pencet tombol di tengah ini. Nanti ada untuk trip. Trip di sini kita bisa reset, jadi kita bisa menyesuaikan jarak dari motor tersebut. Misalkan kita mau lihat jarak kita dari mana ke mana, bisa lihat dari trip. Di sini tripnya masih 0,2, berarti motor ini masih benar-benar baru. Terus kemudian kita tekan lagi, nanti ada menampilkan untuk jam. Nanti kita bisa lihat jam, jadi kalau misalkan kita bepergian pengen tahu jam berapa, kita bisa lihat dari sini. Terus kemudian kita tekan lagi, nanti ini ada voltase baterai. Nah, voltase baterai di sini berguna sebagai kita melihat. Jadi di motor-motor modern saat ini kita bisa lihat fungsi baterai di sini. Jadi kita bisa menghilangkan kalau misalkan keraguan kita, kalau misalkan baterai memang sudah benar-benar habis, mau habis, kita bisa mengganti sebelum kehabisan di jalan. Nah, untuk ban sendiri, kita lihat dari Fazio ini, untuk ban depan menggunakan profil 110/70 ring 12. Kemudian untuk profil ban belakang, ini rata, juga sama, 110/70 ring 12. Kemudian untuk Fazio ini sudah dilengkapi dengan sistem hybrid. Di fungsi hybrid ini, kita dibantu oleh tenaga listrik dari motor listrik yang ada di sini. Jadi saat kita start dari kondisi berhenti untuk melakukan laju, nanti kita akan dibantu dalam waktu sekitar 3 detik untuk
memaksimalkan laju kita agar lebih mudah diraihnya. Nah, untuk fitur tambahan dari Yamaha Fazio, ini ada fitur Yamaha Connect atau Y Connect. Nah, Y Connect di sini kita bisa menyambungkan untuk motor ini dengan aksesoris gadget kita, dengan handphone kita, untuk bisa melihat ada pesan masuk, ada telepon masuk, bahkan kita bisa melacak dari keadaan motor terakhir dimatikan. Nah, untuk fitur berikutnya, nanti di sebelah kiri, ini ada untuk mencas atau mengisi daya dari baterai HP kita. Cuman di sini kita bisa lihat untuk colokannya masih berupa lighter. Jadi kita harus menambahkan untuk colokan lighter sehingga bisa disambungkan dengan kabel dari gadget kita. Nah, kemudian kita lihat dari fascia belakang atau dari tampang belakang, ini kesannya klasik ya. Jadi benar-benar yang kita rasakan dari motor ini klasiknya pasti dapat. Retro tapi juga modern, juga elegan dengan tampilan glossy-nya. Oh iya, untuk Fazio ini dihadirkan dengan dua tipe. Itu tipenya untuk perbedaannya dari warna cat, doff, dan glossy. Kebetulan teman saya ngambil yang glossy karena proses indenya lebih cepat katanya. Terus untuk mesin masih menggunakan mesin sama 125 cc, cuman tadi ditambahkan dengan tambahan mesin hybrid tadi dari Yamaha. Kemudian untuk profil ban belakang tadi juga sama dengan ban depan 110/70 ring 12. Bannya pakai ban Dunlop. Ini bannya bukan kayak ban biasa. Jadi mungkin Yamaha mau memberikan fitur tambahan bagus untuk bannya. Terus kemudian untuk tampilan belakang kita bisa lihat model lampunya dibuat sama persis dengan lampu depan dan juga tampilan speedometer. Terus untuk shock ini masih menggunakan monoshock atau shock 1 di sebelah kiri sesuai dengan pendahulu-pendahulunya. Terus kemudian kita bisa lihat dari dashboard depan di bawah knop kunci ini ada tempat untuk menyimpan minum kita. Jadi saat kita melakukan perjalanan jauh atau saat kita memang baru haus, kita bisa menaruh minuman kita di tempat ini. Nah, sekarang kita buka untuk jok dari Fazio ini. Joknya tinggal cukup ditekan aja karena kuncinya sudah model keyless juga tadi. Untuk joknya ini kita bisa lihat memang motornya terkesan kecil ya, tapi untuk kelegaan dari bagasi, kelegaan dari tangki bensin itu tergolong baik. Seperti kita lihat di sini untuk kelengkapan dari Fazio tersebut, ini ada helmnya lucu. Jadi nanti untuk anak muda atau untuk mbak-mbak yang pengen beli motor ini cocok karena dapat helmnya juga bagus. Terus kemudian kelengkapan berikutnya nanti ada jaket dari Yamaha ya, standar lah kayak gini, jaket biasa. Ada tulisannya Blue Core dari Yamaha seperti biasa. Terus kemudian di baliknya nanti ada Yamaha. Ya ini Yamaha dari yang ngasih dealer kita sih. Terus kemudian kelengkapan berikutnya nanti di sini ada obeng, cuman obeng aja. Terus untuk buku manualnya nanti ada buku petunjuk sama buku servis. Kemudian ini ada kunci cadangan yang kalau misalkan aki kita soak itu, oh iya, untuk mesin sudah tidak dilengkapi dengan engkol atau kickstarter. Jadi saat kunci atau baterainya sedang habis atau akinya baru soak, kita misalkan mau lihat dari bagasi, kita harus memasukkan anak kunci cadangan ini ke bagian bawah sini. Nah, untuk bagasi dari Fazio 2022 ini bisa kita lihat walaupun memang motornya compact, kecil, tapi untuk bagasinya ini bisa muat satu helm, kemudian juga tadi satu jaket juga masuk. Terus kemudian untuk tangki, nah tangki bensin ini walaupun motornya kecil, cc-nya hanya 125, tapi tangkinya memiliki kapasitas 5,1 liter. Ini disebabkan karena tangki itu posisinya nggak seperti tangki motor biasa. Tangki motor biasa cenderung membulat, tapi kalau ini dia dibuat lurus. Jadi untuk ininya dalam, sehingga untuk kapasitas BBM-nya bisa lebih banyak, tapi untuk pemakaian ruangannya juga lebih sedikit. Begitu.
Terus untuk aki ini Fazio disimpan di dalam bawah sini, bawah kaki. Jadi bisa kita lihat untuk aki nggak ada di dalam bagasi, tapi ada di kaki, sehingga untuk aksesnya lebih mudah. Cuman untuk kritiknya mungkin kalau aki di bawah itu, di posisi kaki, untuk kena genangan itu lebih riskan. Cuman untuk penggunaan dalam kota biasanya sih, kalau daerah-daerah Jogja sini nggak banyak banjir sih. Kecuali kalau daerah Jakarta atau daerah yang rawan banjir memang harus agak hati-hati di situ. Nah, kemudian untuk posisi dari berkendara dari Fazio 2022, saya tingginya 173 cm, untuk berat 104 kg. Nah, bisa kita lihat di posisi postur saya yang agak gemuk ini, agak berkelebihan. Untuk posisi kaki, ini lebih lega daripada kompetitornya atau bahkan dari Yamaha sebelumnya. Jadi di posisi kaki ini kita bisa lihat jarak dari lutut ke dashboard depan, kemudian jarak dari pijakan kaki ini lebih luas dan lebih nyaman. Terus untuk dari ergonomis posisi tangan, memang untuk Fazio ini cenderung untuk lebih turun. Jadi cocoknya hanya digunakan untuk kota-kota saja. Sedangkan untuk posisi untuk misalkan mau agak jauh keluar kota mungkin agak sedikit pegal ya di punggung bagian belakang. Cuman ya ini tadi, saya kok menyayangkan ini ya dari tadi. Spionnya ini terkesan kayak asal ditempel aja. Kenapa nggak diberi kayak tempat dari Yamaha Vino atau dibuat desain yang lebih klasik, jadi biar lebih dapat gitu. Memang untuk spion ini atau dari mirror ini kurang bisa dapat dengan motornya. Cuman untuk fungsi dari spion tetap masih berfungsi dengan bagus. Ya cuman saya mengeluhkan untuk desainnya aja sih, kurang dapat sama motor. Terus kemudian untuk gripnya, ini gripnya seperti ya Yamaha pada umumnya. Kemudian rem juga sama, rem pada umumnya. Cuman ini dilengkapi dengan lock atau pengunci, sehingga untuk proses pengereman di lampu merah itu bisa berhenti tanpa kita harus memegangnya. Jadi bisa ngunci rem otomatis. Kemudian untuk harga, nah untuk OTEK on the road dari Fazio di Jogja, pembelian di bulan Februari 2022 untuk versi dari Neo ini di harga Rp20.650.000. Kemudian untuk versi yang Lux itu yang catnya warnanya Dove itu beda Rp300.000 lebih mahal, yaitu Rp29.950.000. Ya, mungkin itu review singkat dari Yamaha Fazio 2022. Sampai jumpa di berdialog otomotif selanjutnya. Bye-bye. Motornya bagus sih, cuman ya itu spionnya jelek.